Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Asna Waida Fahriyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 2C dengan NPM 037122057. Mata kuliah Landasan Pendidikan dan dosen pengampu mata kuliah ini merupakan Bapak Yudi Suciadi, MPD. Masa Orde Baru ini terbilang cukup lama, pasalnya Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret tahun 1966 hingga tahun 1998, melalui TAP MPR nomor 33 MPRS tahun 1967. Masa Orde Baru yang diperintah Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Anak-anak yang nanti umur tahun 2020 berarti 25 tahun, berarti anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Maka hanya dengan mencintai tanah air, maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Kurikulum yang pernah diterapkan pada masa ini, yang pertama ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 lahir pada zaman Orde Baru. Tujuan dari penerapan kurikulum ini yakni pendidikan diketekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Oleh sebab itu, muatan pelajaran bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Lalu ada kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, setiap satuan pelajaran dirinci mengenai tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (PIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada kurikulum 1984. Mengutamakan pendekatan proses, walaupun faktor tujuan tetap menjadi hal yang penting. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar sehingga melakukan aktivitas seperti mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan pembelajaran tersebut sering disebut model cara belajar siswa aktif atau CBSA. Lalu ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pengembangan kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tetapi, hal tersebut justru menimbulkan banyak kritik. Pasalnya, beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Lalu, seperti apa sih kebijakan pendidikan pada masa itu? Saya di sini akan membahas salah satu kebijakan sistem pendidikan pada masa Orde Baru. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya instruksi Presiden atau bisa disebut juga Inpres Pendidikan Dasar. Namun, yang disayangkan adalah pengaplikasian Inpres ini hanya berlangsung dari segi kuantitas tanpa diimbangi dengan perkembangan kualitas. Yang terpenting pada masa ini adalah menciptakan lulusan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas pelajaran dan hasil didikan. Pembangunan SD Inpres dimulai setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Pembangunan Sekolah Dasar pada Pelita II, seperti dikutip dari laman indonesia.go.id pada periode 1993 sampai dengan 1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.
Seiring dengan itu, ditempatkan pula lebih dari 1 juta guru Inpres di sekolah-sekolah tersebut. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh SD Inpres yang ada. Apakah program SD Inpres ini berhasil? Nah, di sini kita bisa lihat atas keberhasilan program SD Inpres ini, pada 19 Juni 1993, UNESCO memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto berupa Piagam de Avicenna. Lalu, peraih Nobel Ekonomi Esther Duflo menyimpulkan dari penelitiannya bahwa kebijakan SD Inpres sukses dalam meningkatkan perekonomian. Lamanya masa pendidikan yang ditempuh berdampak pada tingkat upah pekerja sebesar 35,4%. Lalu, pada tahun 1988, angka partisipasi murni ATM SD mencapai 99,6%. Alhasil, kemampuan sebagian masyarakat dalam membaca tercatat adanya penurunan jumlah masyarakat buta aksara hingga 15,8% pada tahun 1990. Lalu, meningkatnya perekonomian. SD Inpres berhasil melakukan pengembalian ekonomi sebesar 6,8% hingga 10,6%. Ada pula tujuan dari SD Inpres ini. Yang pertama, akses pendidikan. Pembangunan SD Inpres ditujukan untuk desa-desa terpencil yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat pada masa Orde Baru mudah mendapatkan akses pendidikan. Lalu yang kedua, biaya yang murah. SD Inpres dibangun untuk memberi kesempatan pada penduduk desa ataupun kota yang berpenghasilan rendah agar berkesempatan mengenyam bangku pendidikan. Lalu yang ketiga, ada pemerataan pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SD Inpres berhasil membangun kurang lebih 150.000 SD di seluruh Indonesia, sehingga semua anak memiliki hak pendidikan yang sama. Lalu, terdapat kelemahan pada program SD Inpres ini, yaitu kurangnya tenaga pendidik dan sarana serta prasarana di sejumlah SD Inpres yang mengakibatkan terlantarnya peserta didik yang ingin bersekolah. Selain itu, program SD Inpres ini lebih mengedepankan kuantitas sekolah dibanding dengan kualitas sekolahnya. Ada pula solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Seharusnya pemerintah tetap melirik SD Inpres untuk dikembangkan agar menjadi wadah anak negeri untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun Orde Baru telah lama berakhir, kurangnya perhatian dari pemerintah menjadikan SD Inpres minim akan sarana dan prasarana yang memadai, seperti kekurangan ruang kelas, kurangnya tenaga pendidik, dan sebagainya. Hal ini harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah guna mensejahterakan rakyatnya. Tidak hanya SD Inpres, SD negeri juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, karena semua anak bangsa memiliki hak pendidikan yang sama. Itulah penjelasan saya tentang sistem pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Sekian, terima kasih.